warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Jadi untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Oke, terima kasih. Apakah hari ini semuanya hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi untuk mata pelajaran hari ini, Ibu akan membahas tentang karya ilmiah. Jadi di sini, apakah sudah ada yang tahu apa itu karya ilmiah? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data atau fakta dan solusi mengenai suatu permasalahan yang diangkat. Kemudian tujuan-tujuan penulisan karya ilmiah. Yang pertama, untuk melatih dan menggabungkan beberapa hasil bacaan dari berbagai sumber bacaan. Yang kedua, penulisan dapat berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri. Yang ketiga, dapat mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis dari karya ilmiah. Yang pertama, ada artikel. Jadi, artikel ini adalah salah satu karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau kumpulan artikel yang ditulis dengan cara yang ilmiah dan mengikuti pedoman ilmiah yang telah disepakati sebelumnya. Yang kedua, makalah. Makalah ini adalah salah satu jenis karya ilmiah yang menyajikan sesuatu masalah dengan pembahasan dengan data yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, kertas kerja atau work paper. Jadi kertas kerja atau work paper ini sama prinsipnya dengan makalah, tapi yang berbeda dari work paper atau kertas kerja ini dibuat dengan analisis yang lebih mendalam. Kemudian yang keempat, ada skripsi. Jadi, skripsi ini adalah salah satu karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi yang berisi tulisan yang sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang ciri-ciri karya ilmiah. Jadi di sini ciri-ciri dari karya ilmiah itu terdiri dari yang pertama ada reproduktif. Jadi reproduktif ini artinya karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima atau dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang disampaikan. Kemudian yang kedua, tidak ambigu. Jadi salah satu ciri dari karya ilmiah ini tidak ambigu. Tidak ambigu ini ada kaitannya dengan reproduktif. Jadi sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dengan bahasa yang tidak membingungkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa baku. Jadi di sini menggunakan bahasa baku artinya agar mudah dipahami dan pengguna bahasa baku meliputi setiap aspek penulisan dalam karya ilmiah. Kemudian yang keempat,
menggunakan kaidah keilmuan. Jadi dalam ciri-ciri karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Selanjutnya, Ibu akan membahas struktur-struktur penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini berisi dasar-dasar penelitian ilmiah, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, isi dan pembahasan. Di bagian isi ini bisa terdiri dari satu bab atau lebih dari satu bab. Jumlah bab pada bagian ini tergantung pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan ini berisi kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Jadi, di sini dapat Ibu simpulkan bahwa karya tulis ilmiah digunakan untuk penelitian yang dilakukan di tingkat pendidikan. Di sini terdapat juga tujuan dari penulisan karya ilmiah yang perlu diketahui oleh orang-orang yang hendak menyusun karya ilmiah. Karya ilmiah juga memerlukan data yang akurat agar dapat dibuktikan keasliannya. Jadi itu pembahasan kita tentang materi karya ilmiah. Jadi sebelum kita mengakhiri mata pelajaran hari ini, mari kita berdoa untuk menutup mata pelajaran hari ini, dan kepada ketua tingkat silakan memimpin doa. Oke, terima kasih. Sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.